hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya walaula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, insyaallah kita masuk PAI bab 7 tentang ketentuan waris dalam Islam, dan juga masuk di bukunya yang tahzib gitu ya, fi adilati matan goya wa takrib, kitabul faraid wal wasoya. Ya, kita akan belajar tentang ilmu faraid ya, dan juga tentang wasiat. Tapi fokusnya ilmu faraidnya saja dulu ya. Iya, insya Allah kita akan bahas dulu pengertian apa itu faraid. Ya, ini sudah dipelajari ya, buku yang dulu, tapi ini pakai kitab yang lain. Usah tambahkan dalam kitab Fathul Qorib. Wal faraidu jam'u faridatin bimaknal mafrudoh minal fardi bimakna at-taqdir. Jadi faraid itu adalah bentuk jama dari kata faridoh ya. Faraid itu jama ya, jama taksir. Artinya mafrudoh, mafrudoh ya. eh, yang diambil dari bentuk masdar al-fardi. Artinya apa? At-takdir, yaitu bagian yang pasti. Ya, itu secara bahasanya. Sedangkan secara syariat apa? Ismun, ismu nasibin, muqaddarin lil mustahiqihi. Ya, itu nama bagian yang pasti bagi orang yang mendapatkan hak gitu. Ya. Di sini langsung saja, orang yang mendapatkan warisan ya disebutnya, istilahnya adalah al-warisun ya. Al-warisun, orang yang mendapatkan warisan, minar rijal, dari laki-laki itu ada asyarah, ada 10 ya. Walaupun nanti dalam kitab yang lain ada 15 begitu. Ya, ini nggak apa-apa. Ini kita belajar dari kitab apa namanya? Kitab Matan Goyah wa Takrib ini ada 10. Sambil dibuka juga buku PAI juga bisa ya. Bisa juga di sini buka dua buku, bukan dua, malah banyak ini bukunya ya. Dibuka. Eh Kalau di buku kalian, di buku PAI itu ada 15, tapi kalau di sini 10. Tapi itu juga ya. Ini cuma ada yang digabung-gabung begitu untuk orang-orangnya. Ya, siapa saja yang berhak? Pertama di sini yang berhak adalah al-ibn ya. Al-ibn. Al-ibn itu siapa? Anak laki-laki. Itu ibn, ibnu ya, al-ibn. Ya, anak laki-laki. Lalu yang kedua, wabnul ibn ya. Ibnu ibn. Anak laki-laki daripada anak laki-laki. Maksudnya apa? Cucu laki-laki. Nah, tapi kan cucu laki-laki itu bisa dari anak perempuan ya. Anak laki-laki dari cucu perempuan. Nah, itu beda lagi ya. Kalau ini anak laki-laki dari anak laki-laki. Maksudnya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Wa in safala. Dan ke bawah. Misalnya nanti ada juga apa sebetulnya istilahnya cicit ya, cucu apa. Pokoknya anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, misal begitu ya. Bahasa itunya apa? Eh, Cicit tadi. Pokoknya keturunan terus ya, ke bawah terus ya. Ya, cicit begitu ya. Bukan cucut ya. Cucut mah ikan ya. Nah, gitu ya. Nah, itu apa namanya? Itu pun berhak mendapatkan warisan ya. Eh, Kalau tidak ada penghalang. Nanti ada bahas bab penghalang nanti insya Allah. Ya kan dulu kita juga pernah belajar ya bab hijab. Ya, hijab itu yang terhalang. Ya. Lalu yang selanjutnya siapa? Al-ab. Ya, ab. Ab itu siapa? Bapak. Ya, bapak. Ya, ini. Ya. Lalu itu siapa? Wal jad. Nah, jad siapa? Jad.
kakek ya. Wa in ala, ke atas, kakeknya kakek ya, kakeknya kakek, bapaknya kakek ya. Nah, eh kalau dalam bahasa Sunda tuh ada ya istilahnya itu apa? Sampai ada janggaware, apalagi itu namanya itu. Buyut, apa ya? Pokoknya dulu pernah saya belajar ya. Mungkin kalian lebih ingat ya, karena kan belajar bahasa Sunda kan. Kalau saya belajar bahasa Sundanya waktu dulu waktu di SMP, di SMA nggak ada bahasa Sunda kalau dulu waktu apa zaman saya itu. Nah, udek-udek kalau nggak salah ya. Apa? Janggaware, pokoknya itulah ya. Yang ke atas, jadi di atas kakek itu ada lagi begitu. Itu pun berhak kalau masih hidup gitu. Dan kalau tidak ada penghalang. Wal akh yaitu saudara laki-laki ya, saudara laki-laki. Nah, ini memang dikumpulkan ya, ada kan nanti saudara laki-laki sekandung ya, akhu syakik, ada apa? Saudara laki-laki yang seibu, ada yang sebapak. Nah, itu ya, itu ada pembahasan khusus. Tapi di sini di apa namanya? Di secara general ya, secara generalnya ya pokoknya saudara laki-laki. Yang keenam ya, wa ibnul akh wa in tarohi ya. Ibnul akh anaknya saudara laki-laki ya. Anaknya saudara laki-laki. Apa berarti istilahnya? Keponakan ya, keponakan. Wa in tarohi maksudnya seterusnya dan seterusnya. Wal am ya. Ya ini siapa ini? Nanda ya, Nanda. Am. Amun itu apa? Paman. Tapi paman itu kalau dalam bahasa Arab ada khol, ada am. Apa bedanya? Kalau am itu paham, paman dari pihak bapak. Kalau khol, paman dari pihak ibu. Ya, ada ammah, ammatun, ada kholatun. Nah, jadi yang berhak itu yang dari pihak bapak saja ya. Kalau yang dari pihak ibu tidak. Ya, geser ke bawah. Lalu yang selanjutnya anaknya paman. Anaknya paman. Ya, kalau tadi anaknya saudara laki-laki keponakan, kalau anaknya paman apa sebutnya? Sepupu. Ya, wa benul am, wa intaba ada. Ya, walaupun nanti yang jauh ya. Nah, jadi sepupu. Ya, baik itu nanti sepupunya juga nanti kan kalau dalam kitab yang lain paman itu paman yang sekandung dengan bapak, maksudnya yang seayah seibu dengan bapak. Nanti juga ada paman yang hanya sebapak dengan bapak. Oh, itu ya bahasanya ya. Makanya harus ini yang tidur ya, yang ngantuk itu harus benar-benar sebapak dengan bapak ya. Paman yang sebapak dengan bapak gitu. Ya. Terus azauj. Nah, jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab sebetulnya zauj itu kita itu dibedakan antara zauj sama zaujah ya. Nah, jadi kalau zauj itu suami, kalau zaujatun istri. Nah, ini zauj. Nah, ini suami ini dapat ya, dapat bagian, dapat bagian. Suami yang masih sah ya, suami yang masih sah, kemudian istrinya meninggal. Ya, sebentar ini. Ya, jadi suami yang masih sah, kemudian istrinya meninggal, ya tidak cerai, maka dia mendapatkan harta warisan. Ya, kalau yang sekarang pada nonton TV ya, nonton infotainment ya, kemarin kan yang apa? Kayak Sule itu kan istrinya meninggal ya. Tapi kan Sule udah bukan suaminya lagi, maka dia tidak dapat warisan.
Tapi kalau suaminya yang baru, ya itu dapat ya. Jadi secara hukum Islam memang dapat begitu. Ya, walaupun apa namanya niatnya untuk mencari harta ya mungkin ya tetap secara secara fikih ya dapat begitu ya. Kecuali kalau si suaminya memang sengaja membunuh istrinya begitu ya. Nah, kalau ketahuan begitu, secara hukum dia tidak dapat warisan karena orang yang membunuh itu udah menangin cepat kaya ya gitu ya. Salah satunya katanya carilah pasangan ya misalnya kalau ini siapa tuh yang masih muda-muda tuh ya. Kayak ada siapa di sini misalnya eh siapa aja sih ini yang hadir coba saya lihat. Ada 9 orang ya. 9 itu termasuk saya 2 orang. Berarti dikit ya. Pada kemana ini? Tadi perasaan pada gabung. Nanti yang absen ada banyak ya. Ya, Ada 14 eh, orang. misal, oh ada 14 ya. Di sini ya ada 14 kan saya hitungnya 2, jadi 12 ya. Ya, eh, pengen cepat kaya begitu ya. Saya yang laki-laki gitu ganteng. Ya udah cari nenek-nenek gitu ya. Nenek-nenek yang kaya begitu. Nah, kalau meninggal kan dapat warisan. Ya itu bisa ya, itu. Walaupun ya secara syariat berarti apa eh, tujuannya gimana itu ya kalau nyari harta itu. Tapi ya gitu, kalau secara fikih ya dia akan dapat uang banyak begitu. Lalu yang terakhir adalah al-maula al-mu'tik. Ya, al-maula al-mu'tik yaitu di sini adalah orang memerdekakan ya. Orang yang memerdekakan, laki-laki yang memerdekakan, maka dia mendapatkan hak untuk eh, warisan tersebut. Ya, maula al-mu'tik yaitu orang yang memerdekakan laki-laki. Itu orang yang berhak mendapatkan warisan dari laki-laki. Nanti kalau dalam kitab lain, ya, dalam buku PAI kalian, di sini ada 15 orang. Pertama anak laki-laki, kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, ketiga ayah, keempat kakek dari ayah, kelima saudara laki-laki sekandung. Nah ini makanya kata Ustadz juga ini dipecah ya. Kalau dalam buku PAI, saudara laki-laki seayah, juga ada saudara laki-laki yang seibu. Ya. Terus anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman, paman juga nanti ada 2 macam ini, paman yang sekandung, juga paman yang sebapak dengan bapak. Anak laki-lakinya pun juga sama, turunan dari yang tadi, anak laki-laki dari paman sekandung dengan bapak, ya saya ibu, juga anak laki-laki dari paman yang hanya seayah saja dengan bapak. Ya, suami akhir laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. Ya sama saja seperti ini. Sebenarnya tadi Ustadz bilang ya, yang tadi paman. Nah, paman itu 2 macam, paman yang sebapak dengan bapak, juga paman sekandungnya. Terus juga yang saudara laki-laki, ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki seayah, dan juga ada saudara laki-laki seibu. Nah itu dipecah-pecah. Kalau dalam kitab yang lain, bukan 10 jumlahnya, tapi jadi 15. Ya, sekarang al-warisuna minan nisa sab'un. Yang mendapatkan warisan dari wanita itu ada 7. Nah, siapa? Kalau dalam kitab yang di buku PAI, ya keterangan di buku PAI itu ada 10. Nah, nanti kita lihat ya. Sebetulnya itu juga ya. Cuma kalau di sini kitab Matan Goya wa Takrib, di sini tahzibnya gitu ya. Kitab tahzib Adilati Matan Goya wa Takrib itu 7 begitu karena diglobalkan. Yang pertama apa? Yang mendapatkan warisan adalah albintu. Siapa albintu? Anak perempuan. Albintu itu anak perempuan. Lalu yang kedua adalah wabinti dari anak laki. Bagaimana Ustaz kalau anak perempuan? Anak
perempuan ya dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Yang selanjutnya adalah wal ibu ya. Ibu itu mendapat. Ya. Sama seperti apa namanya? Bapak mendapat, ibu juga dapat. Ya. Lalu di atasnya ibu wal jaddatu ada jaddah ya. Ada kakek. Kakek apa nenek? Nenek ya. Tekannya semuanya. Jad itu kakek, kalau jadah apa? Nenek. Ya. Lalu selanjutnya adalah wal ukht ya, saudara perempuan. Ya. Kalau dalam kitab yang lain nanti dipecah lagi, makanya jadi 10 itu nanti ada saudara perempuan sekandung, nanti ada saudara perempuan seayah, juga ada saudara perempuan seibu. Jadi ada ukhtu syakik, ada ukhtu lil ab, juga ada ukhtu lil begitu. Iya. Yang selanjutnya az-zaujah. Az-zaujah itu siapa? Az-zaujah itu adalah istri. Az-zauj itu suami, kalau az-zaujah istri. Ya. Lalu yang terakhir al-muwalatul mu'tiqah. Ya. Yaitu orang yang memerdekakan budak. Ya. Al-muwalatu al-mu'tiqah. Orang yang memerdekakan budak tapi dia perempuan. Jadi perempuan yang memerdekakan budak itu pun sama mendapatkan warisan ya. Tadi yang laki-lakinya, sekarang yang perempuan. Ustadz, misalnya kalau semuanya hidup, apakah semuanya mendapatkan warisan? Oh, ternyata tidak ya. Jadi yang pasti mendapatkan warisan, kalau dalam kitab di sini ya, Matan Goya wa Takrib, itu cuma 5 orang saja. Ya, cuma 5 orang saja. Nah ini. Di sini disebutkan ada pasalnya waman la yaskut ya, orang-orang yang tidak jatuh, maksudnya jatuh haknya, tidak jatuh bagian warisnya. Waman la yaskutu bihalin khamsah ya, orang yang tidak gugur bagaimanapun kondisinya keadaannya itu cuma 5 orang. Jadi maksudnya kalau hidup semuanya, orang ada semuanya, maka yang mendapatkan warisan itu cuma 5 orang ini. Apa? Yang pertama adalah az-zaujani. Zaujani ini pasangan hidup. Ya. Baik itu istri atau suami. Ya. Jadi misalnya menikah, istrinya meninggal, maka suaminya dapat hak warisan. Kebalikannya, jika istrinya meninggal, maka suami pun dapat hak warisan. Yang ke samping ya, ke samping. Kalau dalam bagan itu yang ke samping. Juga ada al-abawani. Al-abawani itu apa? Yaitu ibu dan bapak. Ibu dan bapak, orang tua. Nah, ini pun sama. Pasti mendapatkan hak waris. Kalau anaknya meninggal, ya tapi pastilah orang tua nggak ingin anaknya meninggal. Pasti namanya orang tua itu ya pasti sangat sayang gitu ya. Membesarkan dari kecil sampai besar, remaja begitu ya. Pasti ya, walaupun dapat misalnya kekayaan banyak, harta warisan banyak, tapi kalau disuruh memilih antara diberikan harta warisan, ya, harta yang banyak atau anaknya hidup, pasti milih anaknya tetap hidup. Ya, jadi al-abawan, ibu dan bapak ini memperoleh juga hak hak waris, ya. Lalu yang terakhir adalah waladus sulbi. Ya. Waladus sulbi itu adalah anak anak kandung. Maka jika ada 5 orang ini ya hidup, maka mereka itu berhak mendapatkan warisan apapun halnya, apapun keadaannya. Dan mereka ini pun juga nanti sebagai hijab yang menghijab begitu ya. Jadi
Misalnya, kalau ada dua orang ayah ibu, maka kakek, nenek itu tidak mendapatkan hak warisan. Begitu pula cucu. Cucu itu tidak mendapatkan warisan kalau adanya anak. Ya, ketika ada anak, maka cucu pun terhalang untuk mendapatkan warisan. Lalu dengan adanya ini pula, ya, nanti hal-halnya itu bisa berubah-ubah. Nanti contohnya istri itu bisa seperempat, bisa seperdelapan, suami itu bisa setengah dan juga bisa seperempat. Nanti ada kondisi-kondisinya. Tapi yang jelas mereka semua yang ada di sini berhak, ya, eh, tidak akan jatuh hak mereka begitu dalam masalah warisan. Ya, di sini pembahasan selanjutnya adalah waman la yarisu bihalin sabaatun. Ya, kebalikannya tadi adalah keadaan orang atau orang-orang yang apapun kondisinya akan mendapatkan eh, warisan. Kalau ini orang yang karena kondisinya ini maka dia tidak memperoleh warisan. Walaupun dia ayahnya, walaupun dia ibunya, walaupun dia istrinya, ya, walaupun dia anaknya, tapi kalau masuk kepada 7 kriteria di bawah ini, maka tidak berhak mendapatkan warisan. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah al-abdu. Nah, al-abdu itu apa? Budak ya. Bukan budak letik seperti Ustadz bilang yang sering Ustadz ajarkan, budak itu adalah tawanan perang ya, tawanan perang yang kafir. Ya. Jadi kalau misalnya dia memiliki anak, anaknya beda agama lalu perang dan anaknya ketangkep lalu dijadikan budak, ya. Tapi dia masuk Islam, nah, tetap statusnya menjadi budak begitu. Nanti dia tidak memperoleh warisan dari bapaknya. Tapi ini juga nggak usah kalau kita perjelas secara mendetail ya, karena kan perbudakan tidak ada ya, sudah dihapuskan. Ya. Dan sekali lagi, Islam tidak mendukung perbudakan ya, tapi coba ada nggak apa namanya apa itakhazu rokobah, ambillah budak siapa gitu ya, atau barang siapa memiliki budak mendapatkan pahala apa, nggak ada itu ya perintah untuk mencari budak untuk ini, tapi yang ada perintah untuk membebaskan budak ya, fakku rokobah ya, fakku rokobah atau kafarat ya. Au apa tahrir rokobah ya, nah itu membebaskan budak. Jadi kalau secara logikanya, kalau apa namanya semuanya mengerjakan, menganut begitu ya ajaran Islam, ya pasti perlahan ya perbudakan itu bakal hilang sendirinya gitu, karena ada kafarat menggunakan budak ya, beberapa kafarat, terus juga membebaskan budak itu satu buah hal kebaikan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mudabar ya, mudabar juga sama, ini jenis daripada perbudakan ya. Nanti ada beda-bedanya, ada mudabar, ada umur walad. Itu kan ya masih apa? Masalah perbudakan, tapi nanti ada penjelasannya nanti ya. Wal mukatab ya. Nah, ini sama ya. Jadi bentuk ini istilahnya budak-budak juga, cuma beda kondisinya ya. Cuma beda kondisinya. Ya. Nanti ada bab khusus tentang perbudakan. Nah, nanti kita perdalam lah ya kalau ada waktunya atau mau bisa menanyakan ke Ustadz. Nanti ada mudabar, umul walad, ada mukatab ya. Lalu yang selanjutnya adalah qatil. Nah, ini ya qatil, yaitu pembunuh ya. Jadi pembunuh itu tidak bisa ya mendapatkan warisan. Misalnya pengen jajan, pengen main, yuk kita bunuh itu orang tua atau bunuh anak, bunuh suami, nggak bisa ya, nggak bisa dapat warisan dari itu ya. Karena orang yang mencari uang dengan cara membunuh ahli warisnya, ya itunya ya nggak bisa ya orang untuk mendapatkan warisan begitu maksudnya. Membunuh untuk mendapatkan warisan nggak dapat ya. Al qatil.
Lalu yang selanjutnya wal murtad, orang yang murtad, ya. Murtad, apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Ya. Jadi misalnya lihat artis-artis itu ya, ada yang murtad. Nah, itu secara apa namanya? Hukum waris, ya, hukum waris Islam secara ilmu faraid, maka tidak berhak mewarisi ataupun diwarisi. Ya. Di sini wal ahlu, maksudnya di sini ahlu apa? Di sini oh ya ini yang keenam tadi murtad itu bukan al-qatil ya. Al-qatil ini dalilnya apa? Al-qatilu la yarisu. Rawatu Tirmizi ya, rawahu Tirmizi. La yarisu wala yurasu kalau saya tidak salah ya hadisnya itu. Jadi tidak mewarisi ataupun diwarisi. Ya, pindah ya. Tadi ahlu apa? Milatain. Sebentar, sebentar besar dulu ya. Ya, ahlul milatain yaitu pemeluk agama lain, yaitu Nasrani ya. Beda agama begitu. Jadi kalau beda agama, misalnya bapaknya Muslim, anaknya Konghucu gitu ya, atau penyembah apalah begitu ya, penyembah berhala gitu, penyembah dewa dewa Zeus gitu misalnya. Nah, itu tidak memperoleh warisan atau anaknya ateis misalnya ya, tidak beragama. Nah, itu sama ya tidak warisan. Jadi itu juga bisa buat nakut-nakutin ya. Saya ada yang oh saya pengen ini, pengen pindah agama biar gaya katanya ya, menyembah Naruto misalnya ya. Nah, itu bisa ditakut-takut ya. Berarti kamu nanti nggak bakal dapat warisan loh ya. Nggak sah nanti. Udah deh nggak jadi. Nah, misalnya kan. Terus eh yang selanjutnya tadi sudah ya, orang-orang yang tidak apa dapat warisan yaitu budak, murtad dan beda beda agama. Ya, lalu nanti juga ada namanya apa? Asobah ya. Dalam warisan itu ada yang dikenalnya namanya apa? Asobah. Apa itu asobah? Asobah itu berasal dari kata taksib yaitu larangan. Ya. Dinamakan demikian sebab sebagian mereka menguatkan sebagian yang lainnya. Begitu pula kata asobah ya atau kata asibah. Nah, asibah itu dalam bahasa Arab artinya perban, perban kepala ya. Nah, kenapa? Karena digunakan untuk mengikat kepala. Ya. Nah, itu secara bahasa. Lalu mana kata ulama definisi asobah adalah setiap ahli waris yang jatah warisannya tidak ditentukan. Ya, tidak ditentukan. Bagiannya bagaimana? Bagiannya adalah apa yang tersisa dari ashabul furud. Ya, jadi ashabul furud itu, jadi ada mendapatkan warisan itu ada dua cara. Ya, ada dua teori begitu ya. Pertama adalah karena asobah atau karena ashabul furud. Bedanya apa? Kalau ashabul furud itu mereka memperoleh jumlah yang ditentukan, jumlah yang pasti. Ya, sebetulnya ini dibahas, harusnya dibahasnya yang bawah dulu ya. Nah, ini nih, ashabul furud ya. Nah, ashabul furud ini adalah mereka yang memperoleh jumlah yang pasti. Ustaz bahas yang bawah dulu aja ya, biar paham. Jadi kalau yang jumlah yang pasti bisa dilihat di dalam Al-Quran ya. Nah, pertama ada yang mendapatkan setengah, ya, juga ada yang mendapatkan seperempat, juga ada yang mendapatkan 1/8 ya. Anisfu warubu wasumun ya. Nisfu setengah, rubu seperempat, sumun 1/8 ya. Juga nanti ada lain yang mendapatkan ya sulusan 2/3, sulus 1/3, sudus 1/6. Oh, Ustadz banyak banget ini hitungannya. Ustadz, saya susah ngapalinnya. Nah, ini ada tekniknya ya, teknik cara menghafalkannya. Jadi, kalian cukup menghafalkan dua saja.
yaitu yang anisfu dan juga sulusan 2/3. Ya. Lalu gimana Ustadz untuk bilangan yang lainnya? Bagian yang ditentukannya bagaimana? Nah, itu cara menentukannya tinggal bilangan pokoknya itu yang setengah dan juga 2/3, tinggal kalian bagi dua saja. Ya, misal ini anisfu bagi dua jadi berapa? Setengah bagi dua berapa? 1/4 arubu. 1/4 bagi dua jadi berapa? Asumun 1/8. 1/8. Ya, iya betul. Ya. Nah, ini ya yang ahli matematika tuh ya, makanya kalau yang mewaris matematika harus ngerti ya. Misalnya kok tambah-tambahan, misalnya 3 tambah 3 berapa? 7. Nah, itu susah ya. Warisan pasti susah hitung-hitung. Wasulusan. Sulusan itu 2/3. Ya, 2/3 dibagi 2 sulus. Jadi 1/3. Ya, 1/3. Nah, bagaimana yang angka selanjutnya? Bagi 2 lagi. Sulus menjadi apa? Sudus 1/6. Ya, pokoknya ingat. Dua pokok itu setengah sama seper, maaf, setengah sama 2/3. Tinggal dibagi dua, bagi dua, ya, 2 kali. Ya. Nah, ini sebelumnya ashabul furud. Ashabul furud itu yang memiliki bagian yang ditentukan, bagian yang dipastikan. Ya. Nah, sedangkan kalau yang ini asobah adalah yang mereka memperoleh sisa, ya, sisa setelah dari ashabul furud. Dan asobah ini, ya, mereka itu bisa menghabiskan seluruh harta yang tersisa. Ya, sekali lagi, asobah itu bisa menghabiskan harta yang tersisa. Ya, siapa saja mereka? Ini berurutan ya, secara berurutan. Makanya di sini dikatakan wa akrobu asobat, ya, atau wa akrobu asobah, ya. Itu pertama dari ibn, dari anak laki-laki. Summa ibnuhu, kemudian anaknya yaitu cucu laki-laki. Sumal ab, kemudian bapak. Suma abuhu, maksudnya kakeknya, ya. Suma jaduhu, ya tadi kakeknya maksudnya, ya, kakeknya kakek maksudnya. Sumal akhlil ab, kemudian saudara laki-laki yang sebapak, wal sebapak dan seibu, maksudnya saudara laki-laki sekandung. Sumal akhlil ab, kemudian saudara laki-laki yang hanya sebapak saja. Summa ibnul akhlil ab, kemudian anak daripada saudara laki-laki yang ibnul akhlil ab wal ya, saudara laki-laki yang sebapak dan seibu. Ya, semua ibnul akhilil ab, kemudian saudara, ya, eh, anak maaf, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja. Sumal sumal am, kemudian paman, ya, ala hazat tartib, ya, jadi sesuai tertib ini, ya. Suma ibnuhu, suma iza adimat al asobat al maula al mu'tik, ya. Kemudian ya ke bawah lagi begitu ya. Anak laki-laki paman, ya. Nah, maka kalau semua ini laki-laki ini tidak ada, maka barulah al maula al mu'tik, yaitu orang laki-laki yang telah memerdekakannya, ya. Jadi ini semua laki-laki ya. Jadi kalau untuk teori asobah ini yang menghabiskan sisa itu adalah laki-laki semuanya, tidak ada perempuan. Ya. Nah, ini yang paling penting juga adalah kita mengenal siapa saja yang mendapatkan setengah, siapa saja yang mendapatkan eh, tadi ya setengahnya dari setengah 1/4, siapa yang mendapatkan 1/8, siapa yang mendapatkan 2/3, siapa yang mendapatkan 1/3, siapa yang mendapatkan 1/6, ya, siapa saja. Lalu kapan kondisinya mereka itu mendapatkan hal tersebut, ya.
Kalau di sini memang ringkas dalam kitab Matan Ghoyah wa Takrib ya. Karena memang ya biasanya dijelaskannya di kitab-kitab penjelasan ya, atau kitab-kitab yang memang khusus begitu ya. Karena ini kalau faraid walaupun masuk bagian pembahasan fikih, tapi biasanya ulama-ulama membuat kitab tersendiri ya untuk buku fikih begitu. Untuk buku tentang faraid ya. Kita bukan bukan masuk ke buku fikih tapi bikin khusus gitu ya, bab khusus tentang faraid. Ya, siapa saja yang mendapatkan bagian setengah? Pertama adalah al-bintu. Itu juga nanti dijelaskan ya kapan. Pokoknya sekarang di sini suruh menghafalkan saja dulu. Pokoknya anak perempuan aja dapat setengah. Ya. Terus bintul ibn, anak perempuan dari anak perempuan. Maksudnya maaf, anak perempuan dari anak laki-laki ya. Bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Ya. Maksudnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Siapa lagi yang dapat setengah? Wal ukhtu minal ab wal Ya. Saudara perempuan yang sekandung. Ya, saudara perempuan yang sekandung. Lalu selanjutnya wal ukht minal ab. Nih, ya. Wal ukhtu minal ab. Ini saudara perempuan yang sebapak saja, ya. Saudara perempuan yang sebapak saja. Lalu yang terakhir wazauju izalam, jika tidak yakun ma'ahu walad. Ya, sebentar. Ya, jika ini udah, waduh, ini di akhir-akhir ya. Husnul khotimah datang terakhir ya. Info. Ya, yakun ma'ahu walad. Ya, yang terakhir jika setengah itu jika tidak ada anak ya, lam yakun ma'ahu walad. Ini karena sudah mau Jumatan ya, alhamdulillah Dipo juga masuk ya tadi terakhir. Kita dokumentasi dulu sebentar ya. Ustaz, dokumentasi yang ada di HP lagi tadi yang berubah ya. Alhamdulillah ya, kalau siang-siang mah suka pada datang. Kalau subuh mah mungkin itu ya, apa subuhnya khusyuk gitu kan ya. Jadi bacaannya Al-Baqarah kayaknya ya Ustaz Husnuzan ya. Bacaannya Al-Baqarah ketika sholat subuhnya. Jadi ya bahasanya kelewat gitu ya. Baca Al-Baqarah, Al-Baqarah ini belum selesai. Lanjutkan kali Imron sampai Anisa kayaknya ya. Ya semoga begitu ya. Tapi ya nanti bisa juga kalau yang bahasa lihat di itu ya di YouTube bisa ya di YouTube. Untuk yang PAI perbaikan silahkan ya. Yang sudah ke Ustadz itu ada Alia, ada Sidjar, ada Maryam ya. Atau mungkin udah pada ini kali ya, udah pada lumayan nilainya. Nanti tinggal bikin presentasi aja ya. Bisa pakai Zoom ya kalau presentasi ya. Tinggal direkam atau pakai kamera deh atau gimana ya. Pokoknya bikin presentasi aja ya. Jadi bisa di luar pelajaran begitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, Ustadz bingung ini ada pertanyaan banyak tentang warisan. Gampang ya. Dulu Ustadz kan udah mengajarkan, tinggal download saja. Ada softwarenya, iWaris ya. Nah, itu gampang. Masukkan saja angka-angkanya. Ustadz juga kalau ngejawab juga suka lupa rumusnya. Ya udah jawabnya pakai iWaris saja ya. Nah, insya Allah itu apa memudahkan lah begitu. Walaupun ya tetap harus tahu teorinya kayak tadi ya. Insya Allah bermanfaat. Ya, ini kontrol print screen lagi. Berhubung tidak ada yang ditanyakan, kita tutup ya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Fatul majelis ya subhanakallah bihamdika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an